Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk Singgi, apakah masih sakit? Sudah sembuh, Bu. Alhamdulillah. Hadir ya? Ya. Baik, akan Ibu presensi terlebih dahulu. Sabah Asfia, Hadir. Singgi Adi, Hadir. Lis Ika, Hadir. Rizky Fitriani. Oke, baik, alhamdulillah hari ini hadir semuanya ya. Nah, Untuk mematangkan pembelajaran hari ini, silahkan siapkan semuanya dari alat tulis maupun buku yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini. Selain itu, kita juga harus berdoa. Baik, silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Sabah sebagai ketua kelas yang telah memimpinnya. Selanjutnya yaitu kita hari ini akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Nah, lanjut. Ada pepatah yang mengatakan dari Imam Syafi'i, ilmu itu bagaikan ilmu itu bagaikan binatang liar, dan menulis itu adalah tali pengeratnya atau pengikatnya. Nah, dari semua siswa di sini, apakah ada yang paham dari maksud pepatah ini? Saya, Bu. Silakan. Maknanya yaitu jika ilmu yang kita miliki tidak dijaga dalam tulisan, maka akan mudah meninggalkan kita. Ibaratnya binatang liar yang lari tanpa diikat. Betul sekali. Mau sekali ya, karena Ibu hari ini agak sakit dan tapi tidak mengurangi semangat Ibu untuk mengajar kalian. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa pepatah ini itu mengajarkan kita untuk selain kita menuntut ilmu atau belajar, kita harus juga menuliskannya di dalam buku salah satunya. Jadi jangan lupa materi nanti kalian tulis di buku dengan baik ya. Ya, Bu. Oke, lanjut. Jadi sebelum kita lebih jauh, saya atau Ibu akan menjelaskan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang KI 3 dan KD 3.2 dan KD 4.2. Untuk KD 3.2 yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi, dan KD 4.2 yaitu mengonstruksi teks LHO dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaannya. Oke, pada pertemuan kemarin itu kita sudah mempelajari tentang teks LHO. Nah, dari itu apakah ada yang masih ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Ingat dong, Bu. Silakan. Jadi teks LHO atau laporan hasil observasi itu teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu yang berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks laporan observasi juga disebut sebagai teks klasifikasi. Oke, baik. Terima kasih. Presensi berapa, Mbak? 5. Oke, saya catat ya. Ya. Selanjutnya, baik, kita lanjut struktur teks laporan hasil observasi. Jadi, pada teks laporan hasil observasi itu terdapat strukturnya. Nah, ada 3 strukturnya. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Nah, yang pertama itu pernyataan umum. Pernyataan umum ini artinya berisi pembuka atau pengantar yang akan disampaikan atau observasi atau pengamatan apa yang akan disampaikan. Nah, pada struktur pertama ini itu yang disampaikan. Nah, dari struktur yang pertama ini apakah ada
yang tahu sebenarnya apa sih makna atau penjelasan dari kalimat yang barusan Ibu jelaskan tadi? Silakan. Ada yang tahu? Jadi Ya. di PU atau pernyataan umum ini sebagai pembuka ya Bu. Jadi informasi awal tentang apa yang akan diobservasi. Oke, sip, baik. Dan yang kedua, strukturnya itu deskripsi bagian. Itu berisi tentang uraian detail mengenai objek atau bagian-bagian dari pengamatan atau observasi yang sedang dilakukan. Nah, dari ini apakah ada yang mau menjelaskan apa sih artinya? Silahkan, Naura. Jadi di bagian ini tadi kan sudah ada pernyataan umum, nah yang kedua itu ada bagian jadi lebih detail setiap paragrafnya itu apa saja yang hasil observasinya itu lebih detail. Baik, betul sekali, terima kasih. Dan untuk struktur yang ketiga yaitu deskripsi manfaat. Artinya pada deskripsi manfaat ini menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati itu memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Nah, terus ada yang tahu nggak nih manfaat atau fungsi teks laporan hasil observasi? Apakah ada yang tahu? Banyak sekali loh. Oh, Singgi. Oh ya, silakan Singgi. Fungsinya yang pertama itu melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan Bu. Kemudian yang kedua itu menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Kemudian yang ketiga yaitu sarana untuk pendokumentasian. Kemudian yang keempat itu sebagai sumber informasi yang terpercaya. Oke, sip. Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur teks LHO itu terdapat tiga ya. Yang pertama pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Next. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Oke, silahkan yang mengantuk di pojok itu Rizky, silahkan dibacakan. Rizky, baca Rizky. Ya Bu. Jadi yang pertama itu penggunaan kata atau frasa verba dan nomina. Kemudian yang kedua adanya pembentukan afiksasi atau imbuhan. Yang ketiga penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kemudian yang keempat penggunaan kalimat simpleks dan kompleks. Oke, terima kasih untuk Rizky. Jangan mengantuk lagi ya. Ya Bu. Karena materi ini tuh penting sekali untuk kedepannya. Ya Bu. Oke, ya.
Lalu next kita akan menjelaskan satu persatu kaidah kebahasaan teks LHO. Yang pertama yaitu penggunaan kata atau frasa verba dan nomina. Nah, jadi di dalam teks laporan hasil observasi itu seringkali atau dominan terdapat kata atau frasa verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda. Nah, dari sebelumnya Ibu mau tanya, tugas kemarin itu disuruh untuk membaca teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Nah, siapakah di sini yang sudah melaksanakan semuanya? Sudah semua? Sudah. Oke, yang pojok singgih sudah? Sudah. Oke, alhamdulillah. Ternyata kalian rajin-rajin ya. Bu. Oke, dan yang pertama ini saya akan menjelaskan. Jadi pada paragraf yang pertama teks wayang tersebut itu ditemukan penggunaan kata wayang, sedangkan frasanya yaitu terdapat pada kalimat seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli di Indonesia. Dan yang kedua yaitu sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Nah, pada paragraf pertama ini kita juga menemukan kata UNESCO. Nah, frasanya ada yang tahu? Silakan dibaca saat. Ya, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB. Dan yang kedua yaitu frasa para wali songo. Dan itu merupakan kata atau frasa verba. Dan yang kedua yaitu kata atau frasa nomina. Nah, pada paragraf pertama di sini kita dapat atau menemukan kata adalah, dibuat, berarti, dan lain-lain. Dan untuk frasanya kita menemukan kata atau frasa sudah membagi. Nah, untuk ini kaidah kebahasaan yang pertama apakah sudah paham? Paham. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu pembentukan afiksasi. Afiksasi artinya itu pengimbuhan. Nah, pengimbuhan dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang yang kemarin sudah Ibu tugaskan untuk membaca, kita itu dapat menemukan yang pertama kata perimbuhan yaitu disebut. Nah, itu merupakan jenis kata verba. Oke, imbuhannya di dan kata dasarnya sebut. Nah, yang kedua yaitu kata berimbuhannya menakutkan. Jenisnya apa? Verba. Oke, imbuhannya menasalkan. Oke, kata dasarnya takut. Oke, dan yang ketiga yaitu kata perimbuhan kemampuan, jenisnya nomina, imbuhannya kean dan kata dasarnya mampu. Nah, dan yang terakhir silakan Singgi dibacakan. Getaran. Ya, jenisnya nomina, imbuhannya apa? an, Kata dasarnya getar. Oke, sip. Berarti sudah paham semua ya. Dan yang kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kalimat definisi ini biasanya ditandai oleh adanya kata adalah, merupakan, lalu yaitu, ya, iyalah, dan lain-lain seperti itu. Nah, lalu untuk kalimat deskripsi ini berisi biasanya penjelasan dari sebuah kalimat sebelumnya gitu ya. Nah, berikut contoh kalimat definisi. Silakan Sabah dibacakan. dua-duanya Bu? Iya. Ya. A. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Yang B. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Oke, sip. Nah, itu merupakan contoh kalimat definisi. Nah, untuk contoh kalimat deskripsi akan dibacakan. Nah, yang pertama itu wayang terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai dengan kaidah ulasan wayang pendalangan, diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gabut. Nah, contoh yang kedua yaitu wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Nah, untuk yang pertama itu maksudnya apa? Maksudnya itu wayang itu terbuat dari kulit kerbau.
Nah, warnanya itu sesuai dengan kaidah ulasan wayang pendalangan. Lalu diberi tangkai dari bahan tanjung kerbau bule yang diolah sedemikian rupa. Nah, lalu diberi nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gabut. Nah, itu merupakan penjelasan dari wayang atau pembuatan wayang, gitu ya. Iya. Selanjutnya, nah ini kaidah kebahasaan yang nomor 3, yaitu apa? Penggunaan kalimat simpleks dan juga kompleks. Oke, di sini sepertinya sudah pada paham ya. Ibu ulas kembali secara singkat. Jadi kalimat simpleks itu